Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakan Fastidio Gaili Hatta dengan NIM 25106070030. Prodi Arsitektur angkatan 25. Saya ingin menjelaskan materi yang sudah saya presentasikan waktu semester 1, yaitu berjudul Pengenalan Kitab-kitab Tafsir Al-Quran. Mungkin sedikit saya jelaskan karena materi ini merupakan bagian penutup dari semester ini, dan juga mungkin saya cuma akan memperkenalkan kitab-kitab dan mengulang sedikit materi-materi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, jenis kitab tafsir berdasarkan metode dan sumber penafsiran. Metode tafsir kitab metode tafsir ada 4, sedangkan kitab berdasarkan sumber penafsiran ada 2. Yang pertama, metode tafsir tahli, yaitu menjelaskan ayat satu persatu secara dari awal hingga akhir. Contoh kitabnya itu kitab Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi. Kemudian tafsir ijmali, yaitu penafsiran singkat, ringkas, langsung pada inti makna ayat. Contoh tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Muyasa. Kemudian tafsir Muqarron, yaitu membandingkan pendapat ulama, mazhab, dan tafsir antar mufasir. Contoh kitab tafsir Al-Ghazi, tafsir Al-Mana. Dan yang terakhir dari kitab berdasarkan metode tafsir yaitu tafsir Maudhu'i, yaitu mengumpulkan ayat berdasarkan tema tertentu seperti akhlak, akidah, fikih, ekonomi, keluarga, dan lain-lain. Nah, contoh kitabnya itu kitab tafsir Maudhu'i, Tantawi Jauhari, dan Al-Far'u. Kemudian jenis kitab berdasarkan metode penafsiran itu ada 2. Yang pertama tafsir bil matsur, kedua tafsir bil ra'yi. Tafsir bil matsur itu berdasarkan riwayat, sedangkan tafsir bil ra'yi yaitu berdasarkan ijtihad atau nalar. Tafsir bil matsur yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan menggunakan Al-Qur'an, atau penafsiran Al-Qur'an dengan hadis atau sabda Nabi, atau bisa juga dari riwayat sahabat atau tabi'in. Cirinya yaitu kuat sanadnya, dekat dengan sumber asli, minim spekulasi. Contoh kitab itu ada banyak, namun sini saya akan memberikan contoh sedikit saja, yaitu tafsir At-Tabari karya Ibnu Jarir Al-Tabari, tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir, Ad-Dur Al-Mansur karya Asyuti. Kemudian yang kedua yaitu tafsir bil ra'yi berdasarkan ijtihad atau nalar. Penafsiran ini menggunakan nalar, yaitu analisis akal, kebahasaan, dan ilmu pendukung lain, namun tetap mengikuti aturan tafsir. Cirinya yaitu lebih rasional, fleksibel, relevan untuk zaman modern. Seperti halnya sekarang, mungkin contoh yang menerapkan tafsir ini yaitu Gus Baha. Contoh kitabnya yaitu Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari, tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Al-Marughi karya Al-Marughi. Kemudian pembagian kitab berdasarkan periode, yaitu periode awal pada masa Nabi sampai pada periode awal yaitu pada masa Nabi. Pada masa ini tafsir Al-Quran diberikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu dari Allah, baik secara langsung maupun melalui malaikat Jibril. Penafsiran yang diberikan oleh Nabi meliputi akidah, ibadah, muamalah, dari hubungan berkeluarga sampai hubungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi tafsir ini berpacu pada sabda Nabi atau hadis Nabi.
karena yang paling paham soal Al-Quran yaitu Nabi Muhammad sendiri, karena Al-Quran langsung diturunkan kepada kepada beliau, pada Nabi Muhammad. Kemudian metode tafsir pada zaman Nabi bersumber pada dua macam, yaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran atau penafsiran ayat dengan hadis. Jadi ini termasuk kepada tafsir bil ma'thur. Kemudian yang kedua, penafsiran Al-Quran pada masa sahabat. Setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, para sahabat semakin giat mempelajari Al-Quran dan memahami makna-maknanya dengan cara riwayat secara lain, secara lisan, dari mulut ke mulut, dari sahabat mereka yang banyak meneriwayatkan hadis dan tafsir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 macam sumber tafsir Al-Quran pada sahabat, yaitu Al-Quran Al-Karim, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtihad atau kekuatan istibat, dan yang terakhir yaitu cerita ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kemudian penafsiran pada periode tabi'in dan tabi'in. Secara umum, tafsiran mereka memakai metode ijmali. Metode ini agak lebih luas jika dibandingkan dengan tafsir para sahabat, tetapi belum masuk kategori tafsir tahlili atau analis. Sumber-sumber penafsiran pada periode ini meliputi 5 macam, yaitu Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tafsir dari para sahabat, cerita-cerita dari para ahli kitab, kemudian ra'yu, yaitu pemikiran rasional atau ijtihad, kesepakatan ulama. Kemudian penafsiran pada periode mutaakhirin, yaitu abad pertengahan atau disebut periode ulama mutaakhirin, ialah zaman para ulama yang menuliskan tafsir terpisah dari hadis. Beberapa kitab-kitab terkenal di periode mutaakhirin yaitu kitab tafsir Ajmali li Ahkam Al-Quran, tafsir Al-Qurtubi karya Al-Qurtubi, kemudian kitab tafsir Al-Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil fi Al-Tafsir karya Al-Baidawi. Kemudian yang terakhir yaitu pada periode modern atau kontemporer. Penafsiran pada periode modern yaitu merupakan cara pandang baru dari periode sebelumnya, dan dari periode ini pula penafsiran pada periode kontemporer juga banyak terinspirasi pada periode modern. Beberapa karakteristik yang menonjol pada periode modern ini diantara lain memosisikan Al-Quran sebagai petunjuk, kemudian bernuansa hermeneutis, yang ketiga konseptual dan berorientasi pada spirit Al-Quran, dan yang terakhir ilmiah, kritis, dan non-sektorial. Dan yang terakhir penafsiran pada periode kontemporer. Karakteristiknya yaitu pemikiran tafsir periode kontemporer diantaranya yaitu menjadikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk, mengungkapkan ruh Al-Quran. Beberapa kitab dan pengarangnya di periode kontemporer yaitu tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Rashid Ridho, kemudian tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, dikenal sebagai tafsir kontemporer dari Indonesia yang menyempurnakan tafsir-tafsir sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu fokus keilmuan. Sebenarnya ada banyak, namun saya akan menjelaskan saja karena waktunya sudah tinggal dikit. Itu yang pertama, tafsir sufi. Penafsiran para sufi yang menekankan makna lahir tersurat atau batin, yaitu tersirat, diperoleh melalui pengalaman mistik. Jenisnya ada banyak. Yang pertama isyari, dari ilham gaib melalui pengalaman mistik bergantung proses riyadhah. Kemudian nazari, menggunakan teori tasawuf dan filsafat, bersifat teoritis dan rasional dibanding isyari. Contoh kitab tafsir Jalalain. Kemudian tafsir fikih atau al-ahkam,
fokus pada pembahasan ayat hukum dan perbedaan pendapat para ulama. Karakteristik yaitu fokus pada hukum, perbandingan madzhab, menekankan ijtihad. Contoh kitabnya Tafsir Al-Qurtubi dan Imam Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi karya Imam Al-Qurtubi. Kemudian tafsir ilmi menjelaskan makna dan hukum dengan sudut pandang sains. Karakteristiknya yaitu pendekatan ilmiah, fokus pada ayat-ayat tentang fenomena alam, kemudian penggunaan istilah modern, memicu perdebatan, dan perhatian pada korelasi ayat. Contoh kitabnya Tafsir Al-Kabir. Kemudian tafsir bahasa dan sastra, menganalisis sudut pandang keindahan bahasa. Aspeknya yaitu struktur narasi, balaghah, estetika dan etika, makna kata, metafora, sejarah dan budaya. Contoh kitabnya Tafsir Al-Misbah. Tafsir kemudian yang kelima yaitu tafsir tasawuf. Fokus pada supranatural dan batiniah, bertujuan untuk mencapai pencerahan rohani dan kedekatan Allah. Atau karakteristiknya yaitu narasumber penafsiran menggunakan ilmu tasawuf sebagai ilmu bantu. Tujuannya untuk mencapai pencerahan rohani dan kedekatan dengan Allah. Contoh kitab Tafsir Al-Quran Al-Ajami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena pembahasan ini cuma mengulang materi yang sudah teman-teman sebelumnya jelaskan, dan juga ini cuma memperkenalkan beberapa kitab tafsir, dan juga sebenarnya kitab tafsir itu ada banyak, namun saya cuma menjelaskan beberapa. Mungkin itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.